Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ananta, NPM 2331243. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kode etik pengguna informasi teknologi. Kode etik sendiri adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman moral yang mengatur bagaimana seseorang maupun organisasi menggunakan teknologi informasi secara benar. Tujuan utamanya adalah memastikan teknologi dimanfaatkan secara aman, etis, dan bertanggung jawab, melindungi hak-hak pengguna, menjaga privasi serta keamanan data, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Siapa yang harus mematuhi kode etik ini? Tidak hanya profesional IT seperti programmer, administrator sistem, atau pengembang aplikasi, tetapi juga semua pengguna teknologi, mulai dari individu di media sosial, pelajar, hingga perusahaan yang mengelola data dan layanan digital. Mengapa penting dalam dunia teknologi informasi? Karena teknologi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya kode etik, risiko seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi, cyberbullying, hingga penipuan digital bisa terjadi. Dengan kode etik, kita memiliki pedoman untuk menggunakan teknologi secara lebih aman, menghargai orang lain, serta menjaga ekosistem digital agar tetap sehat dan bermanfaat bagi semua. Risiko dan dampak negatif. Jika kode etik pengguna informasi teknologi diabaikan atau tidak diterapkan, maka ada berbagai risiko dan dampak negatif yang bisa muncul, baik itu individu, organisasi, maupun masyarakat. Pelanggaran privasi data. Data pribadi seperti identitas, nomor telepon, alamat, hingga informasi keuangan dapat dicuri atau disalahgunakan. Akibatnya, individu bisa mengalami kerugian finansial maupun kehilangan rasa aman. Ancaman keamanan informasi. Tanpa penerapan kode etik, sistem digital rentan terhadap peretasan, pencurian data, penyebaran virus, atau serangan cyber lainnya yang bisa melumpuhkan layanan organisasi maupun perusahaan. Cyberbullying dan pelecehan online. Kurangnya etika dalam menggunakan media sosial dapat memicu ujaran kebencian, perundungan, hingga pelecehan. Dampaknya sangat serius, tidak hanya pada psikologis korban, tetapi juga pada keharmonisan sosial di dunia digital. Penyebaran hoax dan plagiarisme. Tanpa kode etik, pengguna mudah menyebarkan berita palsu atau menyalin karya orang lain tanpa izin. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital dan mengurangi penghargaan terhadap karya intelektual. Kerugian ekonomi dan reputasi. Pelanggaran kode etik juga bisa berdampak langsung pada organisasi seperti hilangnya kepercayaan pelanggan, kerugian finansial, hingga tuntutan hukum akibat kelalaian dalam menjaga keamanan data. Peran kode etik. Kode etik pengguna informasi teknologi berfungsi sebagai panduan moral dan aturan perilaku yang membantu memitigasi risiko serta konsekuensi negatif dari penyalahgunaan teknologi. Dengan adanya kode etik, setiap pengguna memiliki pedoman jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam dunia digital. Beberapa peran penting kode etik antara lain melindungi privasi dan keamanan data. Kode etik menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi maupun data organisasi. Contohnya, pengguna diajarkan untuk tidak membagikan data sensitif tanpa izin. Sementara profesional IT dituntut menerapkan enkripsi dan sistem keamanan yang kuat. Yang kedua adalah mencegah cyberbullying dan ujaran kebencian. Kode etik mengarahkan ke pengguna media sosial untuk saling menghormati, tidak melakukan perundungan, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian. Dengan begitu, interaksi digital menjadi lebih sehat. Yang ketiga, mengurangi penyebaran hoaks dan plagiarisme. Dengan kode etik, pengguna diajarkan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta menghargai karya orang lain dengan mencantumkan sumber yang sah. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi.
Penerapan kode etik secara konsisten dapat membangun rasa percaya. Misalnya, organisasi yang menjaga keamanan data pelanggan sesuai standar etika dan akan lebih dipercaya dibandingkan yang abai. Contoh konkretnya adalah yang pertama, pengguna password yang kuat dan autentikasi ganda adalah praktis etis untuk melindungi akun pribadi. Contoh konkret, yang pertama, pengguna password yang kuat dan autentikasi ganda adalah praktik etis untuk melindungi akun pribadi. Yang kedua, perusahaan teknologi yang transparan dalam penggunaan data pengguna seperti memberikan pilihan setuju atau tidak setuju dalam pengumpulan data menunjukkan kepatuhan terhadap kode etik. Yang ketiga, di bidang akademik, mahasiswa atau peneliti yang selalu mencantumkan sumber rujukan saat menulis karya ilmiah juga menerapkan bentuk penerapan kode etik dalam teknologi informasi. Contoh kasus, dalam penerapan kode etik pengguna informasi teknologi, kita bisa melihat ada kasus yang menunjukkan keberhasilan, sekaligus ada contoh ketika kode etik diabaikan sehingga berdampak negatif. Yang pertama, kasus penerapan sukses. Salah satu contohnya adalah kebijakan privasi yang diterapkan oleh perusahaan besar seperti Google dan Apple. Apple misalnya menerapkan kebijakan app tracking transparansi yang mewajibkan aplikasi meminta izin terlebih dahulu sebelum melacak aktivitas pengguna. Lalu ada kebijakan ini sejalan dengan prinsip kode etik karena menghormati privasi pengguna, memberikan kontrol penuh atas data pribadi, dan meningkatkan rasa aman. Akibatnya, banyak pengguna merasa lebih percaya dan nyaman menggunakan layanan mereka. Yang kedua, kasus pelanggaran kode etik. Sebaliknya, kita juga sering mendengar kebocoran data pribadi di Indonesia, seperti pada sektor publik maupun perusahaan swasta. Misalnya, kasus kebocoran data pelanggan salah satu layanan digital yang beredar luas di forum online. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem keamanan dan kurangnya kepatuhan terhadap standar etika pengelolaan informasi. Dampaknya sangat serius. Data pribadi masyarakat seperti nomor KTP, alamat, hingga data kesehatan tersebut tersebar tanpa izin, menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga terkait. Pelajaran dari kedua kasus ini adalah penerapan kode etik dengan baik bisa melindungi pengguna sekaligus meningkatkan kepercayaan, sementara kelalaian atau pelanggaran kode etik justru menimbulkan kerugian besar, baik bagi individu maupun organisasi. Manfaat kode etik. Mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi memberikan manfaat yang besar tidak hanya bagi individu, tetapi juga organisasi dan masyarakat luas. Yang pertama, bagi individu. Kode etik membantu melindungi setiap pengguna dari resiko seperti penipuan online, pencurian data, maupun cyberbullying. Dengan menerapkannya, individu bisa menggunakan teknologi dengan lebih aman, bertanggung jawab, dan tetap menghormati hak orang lain. Yang kedua, bagi organisasi ataupun perusahaan. Penerapan kode etik dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Organisasi yang transparan dan menjaga keamanan data akan lebih dipercaya. Selain itu, kode etik juga membantu perusahaan menghindari kerugian finansial maupun tuntutan hukum akibat penyalahgunaan teknologi. Lalu yang ketiga ada bagi masyarakat dan lingkungan digital. Kode etik menciptakan ekosistem teknologi yang sehat, adil, dan bermanfaat. Informasi yang beredar menjadi lebih dapat dipercaya, interaksi digital lebih aman, dan potensi konflik atau penyalahgunaan teknologi dapat diminimalkan. Kesimpulan dari video ini adalah kode etik memberikan dasar moral yang kuat agar teknologi benar-benar menjadi alat yang membantu, bukan yang merugikan. Dengan mematuhinya, kita bersama-sama membangun dunia digital yang lebih positif dan bermanfaat bagi semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.